Jadi seperti ini aplikasi MP3 player yang telah kita buat. Aplikasi ini berbasis web server. Dan di sini saya jalankan menggunakan Google Chrome. Sekarang kita coba putar playlist musik yang ada di dalam alat ini. Dan berjalan dengan sempurna. Untuk lebih detailnya, simak video ini dari awal sampai selesai, jangan ada yang di skip. Oke. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Maintech. Di depan kita ini adalah project MP3 player berbasis ESP8266. Dan di sini saya masih menggunakan Wemos Dewan Mini. Dan modul yang berwarna hitam ini adalah modul MP3 atau DF player mini, dimana di modul tersebut terdapat slot memory card untuk meletakkan SD card yang di dalamnya sudah kita simpan file MP3 seperti yang teman-teman lihat di awal video tadi, sehingga kita dapat memberikan perintah alat ini untuk memutar lagu melalui aplikasi music player yang telah kita buat dengan berbasis web server via sambungan WiFi. Dan di sini saya buatkan extension board dari PCB lubang yang tujuannya agar rangkaian ini lebih kompak dan ringkas, sehingga kita tidak perlu menggunakan banyak kabel jumper karena kita sudah buatkan jalur rangkaiannya menggunakan timah solder pada bagian bawah PCB. Nah, kemudian untuk wiringnya cukup simpel sebenarnya teman-teman. Jadi pin RX pada DF player atau modul MP3 terhubung ke pin D5, lalu kemudian pin TX ke pin D6. Nah, tapi di sini ada sedikit perbedaan dengan pin RX. Teman-teman harus memberikan atau menambahkan resistor sebesar 1 kilo ohm di antara kaki TX dengan kaki pin D6. Hal ini disebabkan karena pin TX pada DF player mengeluarkan sinyal tegangan sebesar 5 volt, sedangkan pin-pin digital pada Wemos atau ESP8266 pada umumnya bekerja pada tegangan 3,3 volt. Nah, selain mengantisipasi kerusakan, hal ini akan menghindari dari bunyi-bunyian noise atau grounding pada speaker nantinya. Lalu untuk VCC ke 5 volt pada Wemos dan GND ke GND. Dan yang terakhir untuk speaker 1 dan speaker 2, teman-teman bisa langsung hubungkan ke kaki pada speaker teman-teman, dan untuk pemasangannya kutubnya terbolak-balik tidak ada masalah. Nah, lalu untuk sumber tegangan atau catu dayanya, teman-teman bisa memberikan tegangan dengan range sebesar 4,2 volt hingga 5 volt ke pin 5 volt dan GND pada Wemos. Oh iya, jika pada modul teman-teman tidak terdapat tulisan atau informasi detail kaki-kaki pin seperti modul yang saya punya ini, kalian bisa melihatnya di datasheet atau di Google terkait dengan pinout dari modul tersebut. Untuk programnya lumayan banyak teman-teman, karena di sini saya gabungkan dengan program web server untuk aplikasi media player.
Bagian ini adalah bagian access point dan password WiFi yang akan muncul di list pengaturan WiFi pada smartphone teman-teman. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, ini adalah bagian pemanggilan file MP3 yang ada di memory card. Jadi teman-teman perlu merename masing-masing file dengan nama 0001, kemudian 0002, 0003, dan seterusnya. Jadi jika nama file masih nama judul penyanyi atau judul lagu aslinya, program tidak akan bisa menemukan file yang dimaksud, atau penamaan dari file aslinya tidak akan dikenal. Lalu untuk cara kerjanya, jadi ketika alat ini sudah menyala, alat ini akan menampilkan access point dengan nama MP3 player. Teman-teman bisa hubungkan handphone teman-teman ke perangkat tersebut melalui pengaturan WiFi. Kemudian perhatikan alamat IP yang kalian dapat, lalu masukkan alamat IP tersebut ke bagian URL web browser di smartphone teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Maka tampilan aplikasi MP3 player akan muncul di halaman browser teman-teman seperti ini. Kemudian untuk bentuk bodinya masih sama seperti biasa. Lagi-lagi di sini saya masih menggunakan pipa PVC yang saya buat lembaran. Nah, buat teman-teman silahkan berkreasi membuat bentuk sesuai imajinasi kalian. Jadi di sini tidak harus sama seperti apa yang saya buat ini. Lalu untuk bagian depan saya gunakan mica akrilik karena saya ingin menambahkan LED 3 volt di beberapa sudut pada bagian dalam. Nah, ini untuk LED-nya saya menghubungkannya ke pin 3,3 volt pada BMOS. Oke, hasil jadinya seperti ini teman-teman. Dan tampak ada efek lampu menyala di sudut-sudut bagian depan. Dan saya juga menambahkan ruang baterai di bagian bawah. Di sini saya menggunakan baterai polimer yang berdimensi kecil dengan tegangan 3,7 sampai dengan 4,2 volt. Oke, sekarang kita coba tes bunyinya akan seperti apa setelah semua terpasang di dalam casing. Oke, mantap. Jadi seperti itu project kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa di skip.
Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Atau jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai bertemu di project-project selanjutnya. Terima kasih.